370, luka melingkar. Suasana hening. Nita belum menjawab permintaan Pramono. Dia bingung dengan keputusan yang harus dibuatnya. Tapi, Pramono tidak membiarkan Nita berpikir terlalu lama. Dia kembali mengancamnya. Kalau kamu menolak, video ini akan tersebar malam ini. Dan besok, kamu pasti akan menjadi bahan pembicaraan seluruh media. Kamu akan menjadi artis dadakan. Pramono tertawa keras. Nita ketakutan. Dia teringat dengan kondisi ayahnya yang memiliki penyakit jantung. Nita tidak mau menjadi masalah untuk keluarganya. Baik, aku bersedia membantu. Tapi, pastikan video itu aman, putus Nita. Pramono tertawa menang. Dia mengecup pipi Nita sekilas. Keputusan tepat, sayang. Sekarang, kita adalah partner. Nita mengusap bekas kecupan Pramono. Dia jijik. Nita tidak mengindahkan perkataan Pramono. Dia sibuk membenahi pakaiannya. Sekilas, Nita melirik keluar jendela mobil, dia merasa bersalah pada Rea. Maaf Re, aku tidak punya pilihan. Mungkin Pramono lebih baik untukmu daripada Pak Raditya. Lagi pula, jika kamu dan Pramono memang tidak berjodoh, kalian pasti tidak akan bersama. Biarlah Tuhan yang menentukan segalanya. Batin Nita. Waktu beranjak menuju sore. Tepat jam 2 siang, Azalea dan Bram tiba di rumah keluarga Atmaja. Mereka pun segera menurunkan makanan yang dibawa untuk acara nanti siang. Syukurlah kalian datang tepat waktu, ujar Nena yang menyambut kedatangan mereka. Azalea tersenyum melihat wajah ibunya yang berseri-seri. Bersinar dipenuhi kebahagiaan. Jalanan agak sedikit macet, jadi kami baru sampai, jelas Azalea. Tidak apa-apa, masih cukup waktu untuk kita berbenah. Nena dan Azalea mengangkut boks makanan ke tempat yang sudah disiapkan. Karena acara syukuran dipusatkan di pekarangan rumah, tersedia meja prasmanan di samping rumah keluarga Atmaja. Biar Bram dan pegawai saja yang memindahkan semua makanan. Kalian duduklah. Bram mengambil kardus dari tangan Azalea, lalu meminta pegawai kafe untuk membawa boks yang Nena pegang. Azalea menggaruk kepala. Dia kembali bingung dengan sikap Bram. Rasanya, tadi di perjalanan dia sudah mengatakan dengan jelas agar Bram tidak bersikap berlebihan padanya. Tapi nampaknya, Bram masih belum paham. Ada apa? Tanya Nena pada Azalea yang melamun. Azalea menggeleng. Dia tersenyum kaku. Tidak apa-apa. Nena menepuk pundak Azalea. Dia pergi menemui Rendra yang baru tiba. Azalea masih terpaku di tempatnya, memperhatikan Bram yang kini berjalan ke arahnya. Bram, sepertinya kita harus bicara serius tentang. Tanganku terluka. Bram memotong kata-kata Azalea. Dengan tenangnya, dia memperlihatkan telapak tangannya yang berdarah. Azalea kaget melihat garis luka di tangan kiri Bram. Buru-buru, dia mengeluarkan sapu tangan, lalu menekan lukanya agar tidak terus mengeluarkan darah. Kenapa bisa terluka? Kepalkan tanganmu. Ayo, kita obati. Azalea menarik tangan Bram. Namun, pria itu teguh berdiri di tempatnya. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Bram melepas tangan Azalea. Ditatapnya wajah Azalea yang terlihat bingung. Bram tersenyum. Sekarang aku yakin, kalau aku masih hidup. Azalea mengernyit. Nampak, kerutan halus di dahinya. Tadi di mobil, aku seperti mati rasa. Dadaku sesak dan aku merasa tidak berdaya. Aku kira sudah mati, jelas Bram seraya tawa kering. Mengingat keadaan dirinya saat mendengar kata-kata yang Azalea ucapkan. Hati Bram perih. Sedih mendengar Azalea mengakui dirinya sebagai Bella. Ya, Bram sudah mengetahui identitas Bella. Dia tahu bahwa Bella adalah Azalea. Rea sudah menceritakan segalanya. Awalnya, Bram tidak percaya. Dia mengira Rea hanya main-main. Tapi, mendengar keseriusan Rea dan alasan-alasan yang Rea ungkapkan tentang Azalea, Bram pun percaya. Aku memang tidak punya bukti konkret tentang identitas kakakku. Tapi dengan sekali lihat saja, aku tahu bahwa Bella kakakku. Apa kamu buta, Bram? Tidak pernahkah kamu memperhatikan gerak-gerik Bella sama dengan Azalea? Caranya berjalan, berbicara, kebiasaannya membersihkan tangan bahkan caranya bernapas sangat mirip dengan Azalea. Aku tidak bohong. Bella itu benar-benar Azalea. Aku membencinya, karena itu selama ini aku diam. Membiarkan dia hidup dalam rasa bersalah dengan bersembunyi di balik wajah milik orang lain. Tapi Bram, keadaanku sekarang sedang genting.
Pria itu menargetkan anak-anakku, aku ingin kamu membantuku. Bram terngiang kata-kata Rea saat meminta bantuannya untuk memancing Pramono. Untuk beberapa saat, Bram masih ragu dengan semua yang Rea ucapkan. Tapi, setelah menemui ibu asuh Bella di panti asuhan, Bram percaya. Delia mengatakan, saat malam kecelakaan satu-satunya hal yang membuat dirinya yakin kalau Bella adalah Bella anak asuhnya, Bella tidak memakai cincin berlian yang sering Azalea pakai. Namun beberapa saat kemudian, Delia mengatakan kalau dia menemukan cincin perak di tangan Bella. Bram belum tahu cincin mana yang Delia maksud, karena Azalea tidak pernah terlihat memakai cincin. Namun Bram yakin, cincin yang Delia maksud adalah cincin berlian pemberian darinya. Bram mengepalkan tangan. Dia merasa bodoh. Wanita yang dicintainya berada di sisinya, tapi Bram tidak mengenalinya. Sejenak, Bram menatap jari manis Azalea. Ada luka melingkar pada pangkal jarinya. Luka melepuh yang dalam hingga mencapai daging, membuatnya terlihat sedang memakai cincin. Bram yakin, itu bekas cincin yang dipakainya. Sampai kecelakaan itu terjadi, Azalea mempertahankan cincin pemberiannya. Bram, kamu melamun. Bram terkesiap saat Azalea menepuk lengannya. Tanpa terasa, air mata Bram menetes. Kamu menangis. Lukamu pasti sangat sakit. Ayo kita obati. Azalea menarik tangan Bram, namun lagi-lagi pria itu hanya diam. Sudah aku bilang, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Bram mengusap air matanya. Azalea menatap Bram dengan khawatir. Dia tidak mengerti dengan sikap Bram. Dan lagi, tadi Bram mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mati rasa, dada sesak dan merasa tidak berdaya. Melihat badan Bram yang lebih gemuk dari sebelumnya, Azalea takut Bram mengalami gejala penyakit jantung atau diabetes. Tidak apa-apa, apanya. Luka sekecil apapun akan sangat berbahaya, tutur Azalea. Apalagi kalau kamu benar-benar terkena diabetes. Bisa infeksi, batin Azalea panik. Ayo obati. Azalea kembali menarik tangan Bram. Tidak perlu berlebih. Luka ini tidak berbahaya, aku hanya menggores tanganku sedikit saja. Azalea mendelik. Kamu melukai dirimu sendiri. Sudah aku bilang, tadi di mobil aku seperti mati rasa. Aku hanya ingin mengecek apa aku memang masih hidup atau sudah mati. Bram terkekeh. Mata Azalea membulat. Belum sempat dia mengeluarkan kata-katanya, Bram lebih dulu bicara. Aku akan mengobati lukaku sendiri. Tidak perlu khawatir. Tanpa berkata apapun lagi, Bram beranjak pergi meninggalkan Azalea. Dia tidak mau kehilangan kontrol. Bram takut, tidak bisa menahan diri untuk memeluk Azalea. Apa dia sudah tidak waras? Kenapa harus melakukan hal berbahaya seperti itu? Gumam Azalea. Gemas bercampur khawatir mendengar pengakuan Bram. Jika dia mati rasa, kenapa tidak meminta bantuanku untuk mencubit atau memukulnya saja? Kenapa malah melukai diri dengan benda tajam? Gerutunya. Sejenak, Azalea memperhatikan Bram. Nampak, pria itu menghampiri Raditya yang baru keluar rumah. Bram seperti sedang memperlihatkan lukanya. Azalea pun lega melihat Raditya mengajak Bram masuk ke dalam rumah. Dasar Bram, kamu membuatku khawatir saja. Keluh Azalea seraya menghela napas. 371, lebih bodoh dariku. Raditya menatap tidak percaya mantan iparnya. Bisa-bisanya, Bram bilang sengaja melukai tangannya hanya untuk mencari perhatian Azalea. Rasanya, Raditya ingin menertawakan perbuatan bodoh Bram. Namun, luka di tangan pria itu harus segera diobati. Kamu pria terbodoh yang pernah aku temui, cibir Raditya seraya memperhatikan Bram yang sedang mengoleskan obat pada lukanya. Bram mendengus. Dia menatap Raditya dengan senyum cemooh. Kamu yakin? Raditya menaikkan salah satu alis. Menunggu penjelasan dari pertanyaan Bram. Dalam hal cinta, aku kira bukan hanya aku yang bodoh. Tapi kamu juga. Kamu bahkan lebih bodoh dariku. Bram balas mencibir. Raditya menatap bingung wajah Bram. Dia sama sekali tidak tersinggung dengan kata-kata Bram. Hanya saja, Raditya penasaran alasan Bram mengatakan itu. Andai kamu ingat masa lalumu, aku yakin kamu tidak akan berkata seperti itu padaku, ujar Bram seraya mengoleskan betadin ke lukanya. Matanya melirik wajah Raditya yang terlihat semakin penasaran. Kamu pasti tidak ingat pernah berdiam di luar kafe hanya untuk menungguku dan Rea selesai bicara.
Nampak kerutan halus di kening Raditya. Dia sama sekali tidak ingat kejadian yang Bram maksud. Sebelum kamu mengulang pernikahanmu dan Rhea, dengan percaya dirinya kamu mengizinkan kami bertemu. Tapi diam-diam, kamu memperhatikan kami. Bram menahan senyum melihat wajah datar Raditya yang terlihat serius. Nampaknya, Raditya benar-benar tidak ingat tentang kejadian yang sedang diceritakannya. Bram pura-pura kembali fokus pada lukanya. Padahal diam-diam, Bram memperhatikan reaksi Raditya. Kamu terlihat sangat bodoh waktu itu. Duduk di bawah pohon memperhatikan istrimu bersenda gurau denganku. Astaga, andai waktu itu aku tidak kasihan padamu, mungkin aku tidak akan merestui Rhea menikah denganmu. Aku akan merebutnya kembali. Raditya mengepalkan tangan. Kesal dengan kata-kata Bram. Namun tiba-tiba seulas, bayangan terlintas di ingatannya. Raditya ingat dirinya memperhatikan Rhea dan Bram yang sedang bicara di dalam kafe. Namun tidak seperti yang Bram katakan, Rhea dan Bram tidak bersenda gurau. Raditya melihat Bram sedang berlutut di hadapan Rhea. Sejak kapan kamu duduk di sana? Raditya ingat dengan pertanyaan Rhea begitu keluar dari kafe. Entahlah, mungkin sejak Oma meninggalkan kamu di dalam. Aku sengaja duduk di sini agar kamu melihatku. Tanpa sadar, Raditya tersenyum. Dia mengingat dengan jelas kejadian yang Bram maksud. Dia juga ingat, waktu itu dirinya dan Rhea berpelukan di parkiran. Saling mengungkapkan cinta tanpa peduli walau orang lain memperhatikan mereka. Hei, kamu melamun. Bram melambaikan tangan ke depan wajah Raditya. Dia terkesiap melihat darah segar yang mengalir dari hidung mantan iparnya. Kamu mimisan. Raditya memijat pangkal hidungnya. Dia mengambil kapas, lalu membersihkan darahnya. Kamu baik-baik saja. Apa perlu aku panggilkan Rhea? Bram panik. Raditya menggeleng. Tidak apa-apa. Ini hal kecil. Aku sudah biasa. Raditya tertawa melihat wajah panik Bram. Terima kasih sudah mengingatkanku tentang kenangan indah bersama Rhea. Bram mengernyit. Bingung dengan kata terima kasih yang Raditya lontarkan. Dia kira, Raditya akan marah karena mendengar karangannya bersama Rhea. Raditya meraih perban, lalu menegang tangan Bram yang terluka. Sebagai tanda terima kasih, biar aku obati lukamu. Kasihan sekali kamu, ditolak mentah-mentah oleh Rhea, sekarang malah harus berjuang mendapat perhatian kakaknya. CK, kamu sungguh malang. Kamu mengingat kejadian itu. Raditya tidak menjawab. Dia mengulum senyum seraya membalut luka Bram. Sial, sekalinya tersenyum kamu terlihat menyebalkan, umpat Bram. Kesal melihat senyum di wajah Raditya. Raditya tergelak. Walau menyebalkan, setidaknya Rhea tetap memilihku. Padahal, waktu itu kamu sudah berlutut memohon cintanya. Kamu mengingat itu rupanya. Ark. Bram mengerang saat Raditya dengan sengaja menelan luka di telapak tangannya. Rupanya lukamu cukup dalam. Sakitnya terasa sampai ke hati, kekeh Raditya. Mencibir. Makanya jangan ditekan. Sakit. Raditya mencengkram tangan Bram. Diamlah. Lukamu akan kembali berdarah jika tidak dibalut dengan baik. Hati-hati mengobatinya. Jangan ditekan lagi. Dasar cengeng. Lain kali jangan melukai diri sendiri kalau tidak mau sakit. Demi cinta. Namanya juga usaha. Raditya dan Bram saling melempar pandang. Bibir mereka berkedut. Bodoh. Cibir Raditya. Aku tahu, sahut Bram. Mereka tertawa sambil menyelesaikan balutan luka di tangan Bram. Rhea turun ke lantai bawah tepat pada saat Raditya selesai mengobati Bram. Dia mengernyit melihat suami dan mantan suaminya yang sedang mengobrol santai. Rhea tidak tahu, sejak kapan mereka mulai akur. Kenapa tanganmu? Rhea duduk di samping Raditya yang menyambut dengan mengulurkan tangan. Bram memperlihatkan tangan kirinya yang dililit perban. Hanya tergores pisau. Dia. Aditya. Bram memotong perkataan Raditya seraya membulatkan mata. Tidak mau Raditya membocorkan rahasianya. Rhea mengernyit melihat mereka berdua. Ada apa dengan kalian? Sudah aku bilang tidak apa-apa. Bram bangkit dari duduknya. Dia menatap Raditya dengan tatapan penuh arti. Jangan besar mulut. Aku tidak segan menghajarmu. Raditya menaikkan alis. Kamu pikir aku takut? Hei, jangan saling mengancam di rumahku. Bram, lebih baik kamu pergi. Rhea menengahi perdebatan antara Raditya dan Bram. Awas saja kalau sampai buka mulut. Ancam Bram, lalu pergi keluar rumah.
Rea menatap suaminya dengan wajah penuh tanya. Raditya pura-pura tidak memperhatikan. Tapi, Rea bahkan tidak berkedip memandangnya. Kenapa menatapku seperti itu? Raditya menyerah pada istrinya. Kamu merahasiakan sesuatu dariku? Tanya Rea, menilik wajah suaminya. Merahasiakan sesuatu? Apa? Raditya balas bertanya. Dia pura-pura tidak mengerti. Itu tadi, kamu dan Bram. Tanpa sengaja, Rea melirik darah pada kapas yang ada di atas meja. Rea khawatir itu darah suaminya. Rasa penasarannya pun teralihkan karena noda darah itu. Aditya, apa tadi kamu mimisan? Raditya melirik ke arah kapas yang Rea pandang. Mimisan? Tidak. Itu tadi bekas darah Bram. Benarkah? Tanpa jijik, Rea mengambil kapas yang dipenuhi darah. Membandingkannya dengan darah lain yang ada pada kapas di hadapan sofa tempat Bram duduk. Keduanya sama-sama berwarna merah. Namun, darah di tangan Rea nampak lebih pekat. Jijik. Bagaimana jika ada kuman atau bakteri yang menempel di tanganmu? Raditya mengambil kapas di tangan Rea, lalu membuangnya ke dalam plastik. Dia mengambil tisu basah, lalu mengusap tangan istrinya. Ingat, kamu sedang hamil. Kuman atau bakteri akan sangat berbahaya bagi bayi kita, tutur Raditya. Nada bicaranya tegas, tapi dengan senyum di bibirnya. Rea merapat diri memeluk suaminya. Jangan sakit. Aku dan anak-anak membutuhkanmu. Raditya mengernyit. Tangannya mengusap kepala Rea seraya mendaratkan kecupan di keningnya. Kenapa bicara seperti itu? Aku baik-baik saja. Aditya, Rea mendongak. Menatap suaminya. Apapun yang terjadi tetaplah kuat. Jangan pernah menyerah pada dirimu ataupun kami, karena kami juga tidak akan pernah menyerah untuk bisa bersamamu. Raditya tertegun. Keningnya berkerut. Namun, senyum di wajah Rea menenangkannya. Aku mencintaimu, anak-anak mencintaimu. Karena itu, kita harus berjuang bersama-sama. Tentu sayang. Raditya mengangguk. Dia kembali mengecup kening istrinya. Demi kalian, aku tidak akan pernah menyerah pada apapun. Syukurlah. Aku harap mereka akan lahir dengan selamat. Rea mengelus perutnya. Itu juga yang aku harapkan, balas Raditya seraya ikut mengelus perut istrinya. Bersambung.